Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya muliakan, kita melanjutkan pelajaran mata kuliah praktek membahas kitab kita. Kita lanjutkan ke pelajaran yang ketiga, yaitu dengan tema jamak taksir. Nah, sebelum ke jamak taksir, seperti halnya yang telah saya paparkan dahulu, bahwa dalam materi yang kita pelajari ini itu mengacu pada metode 3-3, yang ada 3 materi yang akan dibahas tentang kosakata, kemudian tentang kaidah, dan tentang latihan. Sehingga ketiga hal ini itu menjadi 3 nanti ya. Selain 3 poin tersebut yang dipelajari, metode 3-3 juga kita terapkan dengan cara belajarnya ya. Dalam 1 minggu kita mengambil 3 hari untuk mengulang kembali pelajaran. Dalam 1 hari itu kita mengambil 3 waktu untuk mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari. Jadi ada 9 kali dalam 1 minggu kita mengulang kembali materi yang kita bahas. Dengan seperti itu, kita akan lebih mudah memahami kaidah-kaidah membaca teks-teks yang berbahasa Arab. Nah, baik, di sini sebelum kita lanjut ke kaidah tentang jamak taksir, ada beberapa kosakata yang harus kalian baca berulang-ulang sehingga minimal setengah hafal ya. Tidak hafal pun gak masalah, tetapi ketika ditunjukkan katanya, ditunjukkan kosakatanya, kita ingat oh itu artinya apa. Nah, di sini saya bacakan dulu. Pertama rojulun ya. Ini rojulun. Ini bacanya rojulun. Artinya seorang laki-laki. Kemudian ini bacanya nafi'un ya. Artinya yang bermanfaat atau sesuatu yang bermanfaat, atau disingkat saja bermanfaat. Kemudian ini sahlun, artinya mudah ya. Artinya mudah atau kemudahan. Kemudian ini alimun. Nah, alimun artinya yang pandai atau pandai, atau yang mengetahui atau mengetahui. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini kita bisa membaca ya, walaupun tidak ada harokatnya. Nah, jadi polanya mirip seperti nafi'on. Nafi'on, setelah huruf nun ada alif, terus 2 huruf yang lain tanpa ada tambahan alif. Ini sama, setelah ain ada alif. Jadi a, ini na, ini a. Fi'un, limun. Nah, jadi kalau ada kata seperti itu, setelahnya kata selanjutnya nanti ya, tanpa dikasih tahu pun kita sudah tahu bahwa itu bacanya seperti itu. Terus nadhifun artinya yang bersih atau bersih. Kemudian jildun artinya kulit
Kemudian sodikun artinya teman, ya. Kemudian hajarun artinya batu. Ini bacanya sama seperti tadi, alimun polanya, bacanya tolibun, siswa atau orang yang mencari ilmu, ya berarti maksudnya siswa tadi. Kemudian masjidun masjid. Terus sunnatun sunnah. Khoslatun tingkah atau keadaan. Ini maudhi'un artinya tempat. Fardun fardu. Usbu'un jari. Jumrotun batu kerikil. Syartun syarat. Qismun bagian. Syai'un sesuatu. Faridotun yang wajib atau wajib. Nah, itu kosakatanya kalian tulis kembali, kemudian diharokati sesuai yang saya bacakan tadi dan dimaknai. Nah, dibaca berulang-ulang sehingga minimal setengah hafal. Nah, kita lanjutkan ke kaidah. Kaidah 5A ini ya. Kaidah 5A. Saya bacakan dulu. Jamak yang sudah dijelaskan pada kaidah 3B. Kalian buka lagi kaidah 3B. Di dalam tata bahasa Arab disebut jamak mudzakkar salim untuk jamak laki-laki. Ya. Dan jamak muannas salim untuk jamak perempuan. Jadi kata mudarrisuna adalah jamak mudzakkar salim dan kata mudarrisatun adalah jamak muannas salim. Nah, kita review sebentar yang kemarin ya. Nah, ini. Nah, ini struktur mubtada khobar kita kemarin, bahwa khobar itu harus sesuai dengan mubtada'nya. Dalam dua hal, dalam mudzakkar muannasnya atau jenisnya, ya, jenisnya itu laki-laki atau muannas ini perempuan. Kemudian dalam jumlahnya, jumlah itu ada mufrad 1, musanna 2, dan jamak 3. Banyak ya, 3 ke atas. Yang pertama al-mudarrisu mujtahidun, guru laki-laki itu rajin. Al-mudarrisu guru laki-laki, mujtahidun itu rajin. Al-mudarrisu ini mubtada, mujtahidun khobar. Al-mudarrisu subjek, mujtahidun predikat. Ya, saya ulangi lagi. Al-mudarrisu adalah mubtada atau subjek, mujtahidun adalah predikat, khobar atau predikat. Nah, dalam menyusun subjek predikat ini, mubtada khobar, yang jadi acuan adalah al-mudarrisu atau mubtada'nya. Al-mudarrisu di sini katanya itu jenisnya mudzakkar laki-laki. Cirinya laki-laki seperti yang kita bahas kemarin, salah satunya adalah tidak ada tak marbutohnya. Di akhir kata setelah sin tidak ada taknya. Kemudian jumlahnya mufrad 1. Karena al-mudarrisu itu mudzakkar mufrad, maka khobarnya atau predikatnya ini juga harus ikut mudzakkar mufrad, sama seperti halnya al-mudarrisu.
maka di sini mujtahidun. Mujtahidun ini mudzakkar karena tidak ada taknya, terus mufrad jumlahnya 1. Nah, terus bawahnya ya, al-mudarrisatu. Guru perempuan, mujtahidun itu rajin. Nah, ini ya. Al-mudarrisatu sebagai mubtada, subjek, mujtahidatun sebagai khobar, predikat. Yang menjadi acuan adalah al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu jenisnya adalah muannas. Ya, cirinya ada tak marbutohnya ini. Kemudian jumlahnya mufrad 1, guru perempuan 1. Karena al-mudarrisatu sebagai mubtada'nya ini muannas mufrad, maka khobarnya harus muannas mufrad. Maka mustahidatun juga pakai tak dan mufrad, ya, jumlahnya 1. Maka nggak boleh kemudian kalian buat jumlah al-mudarrisatu terus khobarnya yang atas ini mujtahidun. Kenapa nggak boleh? Karena mujtahidun mudzakkar mufrad, sedangkan al-mudarrisatu muannas mufrad. Tidak sesuai. Terus yang atas ini musanna, kolom musanna, al-mudarrisani mujtahidani. 2 guru laki-laki itu rajin. Al-mudarrisani dia sebagai subjek mubtada, mujtahidani sebagai predikat khobar. Al-mudarrisani bentuknya jenisnya mudzakkar, ya, karena tidak ada taknya setelah sin, tidak ada taknya. Jumlahnya ada 2 al-mudarrisani, yaitu musanna, cirinya ada alif dan nun. Setelah huruf akhir ada alif dan nun. Aninya ada aninya, ini musanna ya. Karena al-mudarrisani itu mudzakkar musanna, maka khobarnya harus sama bentuknya, harus sesuai, harus mudzakkar juga, kemudian musanna. Maka mujtahidani. Sehingga tidak boleh kemudian al-mudarrisani sebagai mubtada'nya terus khobarnya kalian ganti dengan yang mufrad mujtahidun. Al-mudarrisani mujtahidun, tidak bisa. Karena mujtahidun itu mufrad. Terus yang bawahnya al-mudarrisatani mujtahidatani. 2 guru perempuan itu rajin. Al-mudarrisatani sebagai mubtada, subjek, mujtahidatani sebagai khobar atau predikat. Acuannya adalah al-mudarrisatani. Al-mudarrisatani bentuknya jenisnya muannas perempuan. Cirinya ada tak setelah huruf sin. Al-mudarrisata, nih ta itu. Kemudian jumlahnya ada 2, musanna, ditandai dengan ditambahi alif dan nun. Ani. Karena al-mudarrisatani sebagai mubtada ini muannas musanna bentuknya, maka khobarnya nanti juga harus ikut muannas dan musanna, menjadi mujtahidatani. Sehingga tidak boleh kemudian al-mudarrisatani ini kalian gandengkan dengan mujtahidani.
Al-mudarrisatani mujtahidani, enggak boleh. Kenapa? Karena mujtahidani mudzakkar. Atau kalian ganti dengan mujtahidatun. Al-mudarrisatani mujtahidatun. Tidak bisa. Kenapa? Karena mujtahidatun meskipun dia muannas tapi dia mufrad. Sedangkan al-mudarrisatani dia butuh khobar yang sesuai bentuk katanya, yaitu muannas ada taknya ini, dan musanna ditambah alif dan nun. Terus yang kolom ketiga ini jamak, ya. Al-mudarrisuna mujtahiduna, guru laki-laki, guru-guru laki-laki. Mujtahiduna itu rajin. Al-mudarrisuna ini sebagai mubtada'nya atau subjek, bentuknya mudzakkar laki-laki, jumlahnya jamak atau banyak, cirinya ditambah dengan huruf wawu dan nun yang dibaca fathah. Al-mudarrisuna, guru-guru laki-laki. Karena al-mudarrisuna itu mudzakkar jenisnya dan jumlahnya itu banyak, ditandai dengan wawu dan nun, maka khobarnya juga harus sesuai, harus mudzakkar juga dan jamak, maka mujtahiduna. Sehingga tidak bisa kalian al-mudarrisuna khobarnya diganti dengan mujtahidani. Kenapa? Karena mujtahidani dia musanna, sedangkan al-mudarrisuna bentuknya jamak. Terus yang bawahnya al-mudarrisatu. Nah, ini kalau perempuan al-mudarrisatu, guru-guru perempuan. Kalau laki-laki al-mudarrisuna. Kalau perempuan al-mudarrisatu. Mujtahidatun itu rajin. Nah, al-mudarrisatu sebagai mubtada atau subjek, bentuknya muannas, perempuan ada taknya ini, dan jamak ditambah alif ini ya, alif dan tak ini ya, jamak perempuan. Kalau yang ini jamak mudzakkar. Nah, karena al-mudarrisatu bentuknya muannas dan jamak, maka khobarnya harus sesuai muannas dan jamak. Sehingga al-mudarrisatu mujtahidatun. Maka tidak boleh kemudian al-mudarrisatu khobarnya mujtahidatani. Kenapa tidak boleh? Karena mujtahidatani itu bentuknya musanna, dua, sedangkan al-mudarrisatu jamak. Nah, itu sekilas yang kemarin kita bahas. Kita kembali ke pelajaran jamak taksir. Ya, jadi jamak mudzakkar salim yang ini tadi ya, kata mudarrisuna adalah jamak mudzakkar salim. Yang tadi. Kemudian mudarrisatun adalah jamak muannas salim. Nah, di dalam bahasa Arab masih ada satu jamak lagi, yaitu jamak taksir. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim akhirnya ditambah wawu dan nun, mudarrisuna. Sementara jamak muannas salim akhirnya ditambahi huruf alif dan ta, mudarrisatun. Maka jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Jamak taksir disebut juga jamak yang tidak beraturan. Contoh, rojulun artinya lelaki satu. Jamaknya bukan rojuluna. Kalau ingin mengartikan, membuat arti lelaki banyak, bukan rojuluna, tetapi jamaknya adalah rijalun, artinya lelaki banyak. Kitabun, kitab satu, jamaknya bukan kitabuna tapi kutubun. Ya. Artinya tidak ada rumus tetap ya. Tidak ada wawu dan nun atau alif dan ta yang seperti jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya,
maka disebut sebagai jamak yang tidak beraturan. Untuk mengetahui jamak taksirnya suatu kata sebaiknya dihafal. Jadi harus ada ya, sering-sering lihat kamus ya. Atau sekarang itu juga ada kamus jamak taksir itu ada. Kaidah 5B, jamak taksir ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Jika tidak berakal, hukumnya sama dengan muannas mufrad. Sedangkan jika berakal, kalau mudzakkar hukumnya sama dengan jamak mudzakkar salim, dan kalau muannas hukumnya sama dengan jamak muannas salim. Begitu pula halnya dengan jamak muannas salim, jika berakal hukumnya jamak, dan jika tidak berakal hukumnya muannas mufrad. Contoh aja di sini langsung. Ya, jamak taksir tadi ada dua. Ada jamak taksir yang tidak berakal dan jamak taksir yang berakal. Ini contohnya. Jamak taksir tidak berakal dalam jumlah ismiyah ya, contohnya ya. Al-kutubu jadi datun. Al-kutubu buku-buku jadi datun itu baru. Al-kutubu ini sebagai mubtada atau subjek. Jadi datun sebagai khobar atau predikat. Al-kutubu bentuknya adalah jamak. Terus jenisnya mudzakkar. Ya, kitabun kan mudzakkar karena tidak ada taknya ya. Maka kita al-kutubu ini jenisnya mudzakkar, jumlahnya jamak mudzakkar. Tetapi di sini al-kutubu bentuknya bukan jamak mudzakkar yang salim kemarin, tapi dia jamak taksir. Nah, kan tadi al-kutubu jamak taksir. Terus seharusnya khobarnya pun juga ikut jamak. Ya, seperti kaidah kemarin kan yang tadi saya jelaskan, mubtada khobar itu harus sesuai dengan mubtada dalam mudzakkar muannasnya, mufrad musanna dan jamaknya. Nah, di sini al-kutubi itu dia jamak taksir. Nah, tetapi di sini khobarnya jadi datun. Jadi datun bukan jamak. Tapi jadi datun itu muannas, ada tak marfutohnya dan mufrad. Ya, kenapa? Karena al-kutubu itu tidak berakal. Ya, jadi kaidahnya setiap jamak taksir yang tidak berakal itu sama atau dihukumi seperti mufrad muannas ya. Al-kutubu buku-buku jadi datun itu baru. Contoh kedua, ar-rukbu. Ar-rukbu itu artinya lutut-lutut, dari kata ar-rukbatu. Lutut-lutut itu kabiratun besar. Ar-rukbu ini jamak taksir banyak, tetapi khobarnya kabiratun. Ya, kenapa kabiratun? Padahal kabiratun ini mufrad muannas. Mufrad satu muannas perempuan. Karena ar-rukbu itu jamak taksir yang tidak berakal. Ya, jamak taksir yang tidak berakal hukumnya sama dengan muannas mufrad. Artinya kalau ada mubtada yang terdiri dari jamak taksir yang tidak berakal seperti al-kutubu dan ar-rukbu ini, maka khobarnya bentuklah muannas mufrad. Jenis kedua jamak taksir yang berakal ya. Contohnya ar-rijalu, orang-orang laki-laki. Dari kata rojulun tadi, orang-orang laki-laki. Nah, ar-rijalu dia jamak taksir. Karena dia berakal, maka khobarnya
harus sesuai juga dengan mubtada'nya. Namun di sini kalau jamak taksir berakal itu adalah laki-laki, maka khobarnya itu dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Ar-rijalu sholihuna. Nah, kalau an-nisa'u ini jamak taksir, artinya orang-orang perempuan, khobarnya juga jamak, tapi jamak muannas salim, sholihatun. Saya ulangi lagi, kalau jamak taksir berakal, maka dia dihukumi seperti jamak salim. Kalau laki-laki jamak mudzakkar salim, kalau perempuan jamak muannas salim. Ar-rijalu berarti nanti khobarnya sholihuna, an-nisa'u sholihatun. Ya, baik, itu saya kira penjelasan dari saya tentang jamak taksir ya. Ini ada beberapa latihan. Latihan pertama, bacalah teks berikut ini, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, saya kasih contoh. Nah, ini al-kutubu nafi'atun. Al-kutubu, buku-buku, nafi'atun itu bermanfaat. Ya, ini al-kutubu jamak taksir, nafi'atun mufrad muannas. Ya, jadi harus seperti itu kaidahnya. Terus at-thalibatu mujtahidatun. At-thalibatu para siswa, siswi itu mujtahidatun rajin-rajin. Ya, jadi yang pertama ini ditulis, diharakati, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua, kalimat berikut ini salah, coba betulkan dan berikan alasannya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kata-kata jumlah ini salah semua. Kalian disuruh untuk membenarkan. Contoh, at-thalibatu mujtahidatun. At-thalibatu dia mubtada, mujtahidatun khobar. Salahnya bisa kita lihat, at-thalibatu ini kan jamak terus muannas, mujtahidatun mufrad muannas, berarti tidak sesuai. Seharusnya juga jamak muannas. Maka nanti betulkannya at-thalibatu mujtahidatun. Mujtahidatun, dalnya panjang, taknya dibuka, akan sesuai dengan at-thalibat. Al-buyutu kabiratun. Al-buyutu jamak dari baitun. Al-buyutu artinya rumah-rumah, jamak taksir. Kabiratun besar-besar, arti jamak muannas salim. Salah. Kenapa? Karena al-buyutu itu jamak taksir yang tidak berakal. Dan kaidahnya harus khobarnya harus muannas mufrad. Maka di sini dihilangkan nanti huruf alif dan tak dijadi tak marfudah. Al-buyutu kabiratun. Itu contohnya. Yang ketiga, hafalkan isim mufrad dan jamak taksir berikut ini. Ya, ini ada daftar isim mufrad dan jamak taksirnya. Kalian tulis kembali, terus diharokati dan diartikan. Contoh, kitabun buku satu, jamaknya jemilin, jamaknya kutubun, artinya buku banyak. Darsun pelajaran satu, jim jamak taksirnya durusun, artinya pelajaran. Baik, saya kira itu materi yang ketiga tentang jamak taksir ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.